Assalamualaikum, selamat sore Om Safir. Waalaikumsalam, selamat sore, apa kabar? Kabar baik nih. Kelihatannya seger nih Om. Wah, Oh, selalu seger, selalu seger. Hah? Selalu ini seger. salah satu yang enaknya kalau ngobrol sama Om Safir, meskipun tanggal tua, meskipun kondisinya nggak bagus, pasti selalu semangat, selalu seger. Harus selalu seger ya Om ya. Oh gitu ya? Iya, benar-benar. Saya ingat banget, saya ingat banget sebenarnya kangen pengen ke Palu lagi, pengen jalan-jalan ke apa ya, makan apa namanya, rusuk kalau nggak salah rusuk, terus datang ke jembatan jembatan apa namanya, aduh lupa namanya, jembatan kuning itu loh. Jembatan kuning. Terus senangnya kalau di Palu tuh mendarat, duduknya di jendela sebelah kanan, bagus banget ya. Kita dari Makassar putar balik begini, set landing, aduh bagus banget. 3 kali pergi ke sana itu luar biasa. Cuma yang belum kesampaian tuh jalan-jalan ke ini aja, ke Danau Poso. Nah itu belum kesampaian, itu masih berapa jam lagi kan dari Palu itu. Pengen banget Sekitar bisa ke Palu lagi, pengen banget. Iya 7 jam ya, 7 jam ya. Itu luar ya. biasa itu. Nah, terakhir ke Palu kapan Om? Kalau masih Om Safir ingat Om? Udah lupa lagi. Tapi kalau nggak salah ya sebelum gempa besar kemarin itu terakhir ke Palu masih masih sebelum gempa besar. Tapi pengen banget bisa ke sana lagi. Ya doain mudah-mudahan Hmm. bisa lah ke sana secepatnya. Bisa ketemu Anda lagi, Amin. Mas. Iya, oke, amin. Nah, Om, jadi untuk serial hari ini kita lebih santai aja ya, Om. Karena kita juga Yes. kemarin dapat feedback dari beberapa followers kita Iya. tanya soal perencanaan keuangan itu seperti apa. Bahkan sekarang lagi pandemi kan banyak yang mungkin kena PHK, yang bisa mengalami penurunan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Om, bisa dijelasin Iya. sedikit financial planner ini ilmu yang seperti apa nih, Om? Iya, jadi gini, financial planning itu adalah ilmu di mana kita melakukan proses perencanaan supaya seseorang bisa mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Apa yang dimaksud tujuan keuangan? Tujuan keuangan itu adalah segala macam tujuan yang melibatkan unsur keuangan. Nah, salah satu yang paling populer adalah yang sifatnya akumulasi dana. Contoh misalnya sekolah anak, kemudian kita menabung untuk berbelanja sesuatu, segala macam. Biasanya kita akan mengakumulasi dana terlebih dulu. Itu tujuan keuangan populer yang pertama. Kemudian tujuan keuangan populer yang kedua itu biasanya itu adalah apa namanya, kita pengen merestrukturisasi utang. Misalnya kita punya utang, apa yang bisa kita lakukan supaya utangnya berkurang atau misalnya habis dalam waktu sekian tahun, misalnya itu juga. Kemudian juga mungkin tujuan keuangan yang sifatnya kita ingin jadi lebih kaya di masa mendatang. Jadi mungkin kita mengakumulasi dana tapi tujuannya bukan untuk dipakai, bukan untuk sekolah anak, bukan untuk beli elektronik, bukan untuk beli rumah, tapi untuk supaya bisa jadi lebih kaya di masa mendatang sehingga bisa diwariskan. Nah ini biasa salah satunya. Kadang-kadang kalau kita kepingin jadi lebih kaya, lebih sejahtera, salah satunya ya ke pasar saham kan begitu ya. Kemudian tujuan keuangan lain tuh misalnya hal-hal yang berhubungan dengan misalnya proteksi diri ya. Misalnya saya kepingin punya punya apa namanya punya proteksi diri. Jadi kalau misalnya saya ada suatu kematian, terjadi kematian sama saya, keluarga yang saya tinggalkan tuh tetap tetap aman. Jadi intinya adalah biasanya seseorang tuh punya tujuan keuangan, tujuan yang melibatkan unsur keuangan. Kemudian planning adalah proses membuat daftar action apa aja yang harus dilakukan supaya seseorang bisa mencapai tujuannya. Nah, itulah dia financial planning. Oke, gitu. Jadi bagaimana kita merencanakan kehidupan kita ya, sama nanti kalau misalnya kita dipanggil, orang yang kita Ah, tinggalkan itu tidak terlalu apa ya, terbebani ya dengan biaya-biaya betul, yang ada. Nah, betul, betul. menurut Nasir, seberapa penting sih Om untuk mengatur keuangan Om untuk saat ini? Ini sebenarnya gini, ini penting ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara keuangan itu apa namanya, biasanya ada hal-hal yang sifatnya harus kita bayarkan gitu ya. Penting ngatur keuangan kenapa? Karena biasanya orang nomor satu penghasilannya, sumber penghasilannya cuma sedikit, cuma satu atau dua sumber, tapi pengeluarannya ada banyak sekali pos. Contoh sebenarnya, jadi kalau misalnya kita hitung-hitung ya, kita hitung-hitung setiap orang minimal dia punya minimal 25 pos pengeluaran. Itu buat yang masih single ya, buat masih single ya. Kalau Anda misalnya sudah berkeluarga, itu paling tidak saya bisa berani bilang bahwa Anda punya minimal 35 sampai 40 pos pengeluaran tiap bulan. 35 sampai 40 pos pengeluaran. Sebaliknya setiap bulan pos pemasukannya paling cuma satu. Jadi kalau misalnya kita kerja, ya paling cuma gaji aja, itu
yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah seringkali pos pengeluaran itu tidak imbang dengan pos pemasukan yang cuma satu, itu yang pertama. Kemudian kedua, kenapa financial planning atau mengelola keuangan itu sangat penting? Karena tiap tahun harga barang naik terus, dan seringkali penghasilan kita tidak naik tiap tahun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga adalah financial planning juga penting. Kenapa? Karena uang yang kita punya atau dana yang kita punya itu seringkali perlu kita putar. Karena kalau nggak kita putar, kita akan capek. Saya selalu bilang gini, selalu bilang bahwa ada dua pihak yang bisa cari uang dalam hidup. Misalnya gini, misalnya kalau kita kerja kan kita punya penghasilan gitu ya. Biasanya ada dua pihak yang bisa dapat uang ya. Pertama adalah fisik kita kerja dapat uang. Masalahnya adalah Dendi, kalau fisik kita kerja itu ada capeknya. Fisik kerja itu ada capeknya. Jangan kan gitu sehari aja Anda kerja cuma 8 jam, Anda kerja 8 jam itu ada capeknya. Begitu masuk umur 55, wah udah saya nggak mau kerja lagi seperti itu ya. Jadi badan kalau kerja itu ada capeknya. Tapi uang kalau kerja itu nggak ada capeknya. Saya kasih contoh, misalnya Anda punya uang, Anda belikan propertinya disewakan untuk kos-kosan, dapat uang masuk terus selamanya, nggak ada capeknya. Uang itu taruh di deposito, dia memberikan bunga, bunganya tuh kerja terus, ada terus, nggak ada capeknya. Dimasukin pasar saham misalnya, ya mungkin kita nggak usah trading deh, kita fokus cari saham-saham perusahaan yang memang bagus-bagus, dia bisa terus memberikan dividen sama kita, dan itu dia kerja terus 24 jam, dan itu nggak ada capeknya. Jadi itulah dia, penting sekali buat kita tahu bagaimana caranya menginvestasikan uang kita, supaya dalam jangka panjang, jangan fisik kita melulu yang kerja, tapi juga uang yang kerja. Oke, baik. Luar biasa sekali penjelasan dari Om Safir. Tadi sempat saya juga lihat beberapa postingan sebelumnya Om Safir. Tadi juga Om Safir sempat mention putar uang, dan kalau lihat Om Safir ingat Om? Iya. Ya. Jadi iya betul. Jadi putar uang yang dimaksud bukan putar uang. Iya, Om, ya? iya, bukan. Itu gila, itu stand up comedy itu luar biasa. Saya aja orang keuangan tidak pernah berpikir putar uang tuh begitu. Oh iya, benar juga, kamu luar biasa loh. Saya aja nggak pernah kepikir tuh. Karena yang saya kepikir gitu, kalau putar uang ya investasi, yang dia pikirkan ya putar uang ya begini. Oh luar biasa sekali. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi sempat Om Safir bilang bahwa memang sumber pendapatan dari kita atau orang yang bekerja itu sedikit, bahkan bisa dibilang cuma satu gitu kan. Sedangkan biaya yang perlu dikeluarkan itu banyak. Nah, bagaimana kita mengatur atau mengelola biaya-biaya itu biar proporsional Om, untuk porsi-porsinya itu gimana Om? Iya. Jadi saya selalu bilang gini, saya selalu bilang bahwa kalau Anda punya penghasilan berapapun itu, paling tidak bagi penghasilan itu menjadi 4 pengeluaran, 4 prioritas pengeluaran. Jadi ada cicilan utang pertama, kemudian yang kedua tabungan dan investasi itu yang kedua, kemudian yang ketiga premi asuransi, dan yang keempat biaya hidup. Jadi saya ulang lagi, jadi pertama cicilan utang dulu itu yang pertama, kemudian kedua tabungan dan investasi, kemudian ketiga premi asuransi, dan yang keempat biaya hidup. Nah, yang nomor 2 yang tabungan dan investasi itu saya selalu bilang minimal paling sedikit investlah 10% dari penghasilan Anda. Itu paling sedikit. Jadi kalau orang punya penghasilan katakan 10 juta per bulan, dia invest harus minimal 1 juta rupiah per bulan. Itu paling sedikit. Tetapi kalau dia bisa invest 30%, itu luar biasa. Kenapa? Karena saya selalu bilang gini, berapa besar jumlah yang Anda invest itu jauh lebih penting dari berapa besar return yang Anda dapatkan. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang dia ketika dia invest, itu dia fokus dia bukan berapa besar jumlah yang dia invest, Dendi, tapi berapa besar return yang dia dapatkan. Nah, biasanya kalau orang itu fokus di return, maka yang ada di pikiran dia adalah dia tidak pernah puas sama investasi apapun. Kenapa? Karena dia merasa hasilnya terlalu kecil dan pasti ada lagi yang lain yang lebih besar. Itulah kenapa investasi bodong itu laku. Kenapa? Karena orang Indonesia seringkali yang mereka cari adalah return. Deposito bunganya cuma sekian. Oke lah, kita coba reksadana. Reksadana begini-begini. Oke lah, coba terus begitu. Lama-lama masuk pasar saham, lama segala macam, returnnya kurang, akhirnya apa? Dia pergi ke investasi bodong. Padahal saya bilang bahwa investasi itu yang paling penting itu adalah jumlah yang Anda taruh, yang Anda invest, bukan returnnya. Jadi yang kedua, invest minimal 10%, lebih bagus kalau bisa 30%, lebih bagus lagi, Dendi, kalau bisa 50%, tapi kalau Anda bisa invest 70% dari uang penghasilan Anda, Dendi, maka ada 2 kemungkinan. Kalau nggak penghasilan Anda besar sekali, atau yang kedua mungkin aja Anda tinggal sama mertua. Kalau Anda tinggal sama mertua kan begitu, Anda tinggal sama mertua, segala macam dibayarin sehingga Anda bisa invest lebih banyak. Jadi sebetulnya tinggal sama mertua tuh enak loh. Tinggal sama orang tua enak, Anda nggak usah bayar apa-apa, Anda tinggal fokus di invest aja.
Oke, terkait dengan tadi kan Om Safir sempat mention kita empat pos pengeluaran itu ada hutang, terus tabungan Iya, investasi, asuransi, biaya hidup. Nah, yang menarik nih asuransi nih Om. Seberapa penting iya. sih kita apa ya menaruh porsi untuk asuransi dan asuransinya lebih ke asuransi mana aja Om? Asuransi Jadi rumah kah gini, atau ya, saya selalu bilang begini, asuransi itu fungsinya adalah bukan mencegah risiko, tapi fungsinya adalah untuk berjaga-jaga kalau terjadi risiko. Sebagai contoh, misalnya kalau Anda ambil asuransi jiwa, misalnya, maka Anda sudah berjaga-jaga kalau terjadi risiko kematian, maka biasa keluarga yang ditinggalkan, dia bisa tetap survive gitu ya. Asuransi kesehatan atau BPJS, fungsinya dia tuh sama, fungsinya sama. Nah, cuma biasanya, saya selalu bilang bahwa asuransi itu kayak payung sih, dia mirip seperti payung. Jadi payung itu tidak menjamin hujan nggak akan turun, tapi payung ya, menjamin Anda nggak akan basah kalau ada hujan. Dia menjamin, dia nggak jamin hujan nggak akan turun ya. Kayak di luar sekarang hujan nih ya. Tapi dia nggak, kita beli payung di toko itu nggak menjamin hujan nggak akan turun, nggak jamin. Pasti malam bisa hujan, besok bisa hujan. Tapi payung menjamin kalau Anda lagi di luar, Anda punya payung, Anda nggak akan basah kalau ada hujan. Itu dia. Dan cuma tergantung lagi, dan tergantung dari apa? Tergantung dari ukuran payungnya. Jadi biasa kalau ukuran payungnya besar, maka Anda pasti nggak akan tempias. Tapi kalau ukuran payungnya kecil, mungkin Anda nggak akan basah, tapi mungkin masih kena ciprat sedikit-sedikit. Dalam asuransi, ukuran payung itu ditentukan oleh uang pertanggungan. Oleh uang pertanggungan. Nah, dan bicara asuransi, bicara asuransi, ada beberapa asuransi yang menurut saya itu sangat penting. Tapi biasanya ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada juga asuransi kerugian. Itu juga sangat penting. Dan satu lagi, kalau Anda yang nonton acara ini adalah wanita, biasanya wanita itu, dan kalau wanita itu kebetulan adalah seorang istri dalam keluarga dan pencari nafkahnya adalah si suami, maka biasanya wanita itu atau istri itu biasanya dia lebih rentan secara finansial. Istri itu biasa lebih rentan secara finansial. Ada 3 kondisi di mana istri lebih rentan secara finansial. Jadi yang pertama adalah kalau suaminya sakit berkepanjangan sehingga berpengaruh terhadap penghasilan bulanan mereka, itu pertama. Yang kedua adalah kalau suaminya meninggal dunia, maka itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena penghasilan mungkin berhenti, tapi pengeluaran harus tetap dibayar. Dan yang betul. ketiga adalah posisi istri lebih rentan secara finansial kalau ada orang ketiga. Nah, oke, kita tidak akan bicara soal moral dan di sini, tapi kita bicara soal impact secara finansial. Kalau ada orang ketiga atau ada hati yang beralih, maka biasanya penghasilan juga beralih dan aset juga beralih. Jadi aset yang seharusnya ditujukan untuk istri anak itu juga beralih untuk ke orang barunya. Nah, dengan dia punya asuransi jiwa, maka kalaupun aset itu beralih, dia tenang aja. Kenapa? Kalau terjadi kematian, maka asuransi jiwa itu uang pertanggungannya akan diberikan kepada pasangan yang memang pasangan sahnya atau pasangan yang pertama. Oke, luar biasa sekali ya. Dapat ilmu baru nih dari Om Safir. Dan buat teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung aja ya. Kita sharing nih dengan Iya, Om Safir mengenai cara menghemat uang. Nah, tadi ada yang nanya Om dari Kak Asrul.sidik. Nah, tadi kan Om Safir sempat oke. beberapa untuk tabungan dan investasi. Nah, kalau menurut Om Syafir, Yes. investasi yang terbaik itu di mana Om? Sektor properti kah, atau emas, atau apa Om ya Om? Karena memang investasi sendiri kan beragam nih Om, dan resikonya juga Iya, beda-beda. Nah, menurut Om Syafir sendiri nih, iya. Jadi ini pertanyaan yang selalu menarik. Investasi apa yang menarik? Sebenarnya Dendi, hal ini sangat tergantung dari kita nanya sama siapa, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang nonton acara ini nanya ke agen properti gitu ya, investasi apa yang bagus? Jawabannya udah bisa ditebak, properti. Pasti udah bisa ditebak gitu ya. Kalau Anda tanya ke marketing apartemen, investasi apa yang bagus? Apartemen dong bos, itu keren banget apartemen gitu ya. Kalau Anda tanya ke orang sekuritas, investasi apa yang bagus? Saham. Kalau Anda tanya ke sebuah BUMN bidang gadai di Indonesia, investasi apa yang bagus? Dia bilang emas itu bagus. Anda tanya sama orang bank, deposito bagus, atau kadang-kadang orang bank juga jawab reksadana. Kenapa? Karena rupanya dia dititipin jual reksadana di banknya dia gitu ya. Jadi, oke, nah sebenarnya pertanyaan sekarang adalah apakah jawaban mereka salah? Jawaban mereka nggak salah.
nggak salah. Kenapa? Karena sebenarnya tergantung dari kepentingan dia. Kepentingan dia, asalkan dia asalkan dia nyatakan dengan jelas bahwa saya kerja di agen properti ini, saya kerja di sekuritas itu, saya kerja di bank ini. Jadi kita jadi ngerti, oh dia kerja di bank, oh pantas jawaban deposito, dia nggak salah, oke lah, gitu kita udah ngerti. Tapi kalau pandangan saya sebagai orang netral, investasi apa yang bagus? Wah ini menarik. Kenapa? Karena menurut saya tiap investasi itu ada kelebihan kekurangannya. Ya, Tapi betul. yang saya benar-benar pasang perhatian itu adalah kalau saya bilang investasi pada saham. Kenapa? Karena dengan membeli saham sama seperti kita menjadi pemilik dari sebuah bisnis, tapi kita tidak perlu membangunnya dari awal, bangun sistemnya dari awal, dan kita tidak perlu repot terlibat di bisnis itu, karena toh kita punya pekerjaan utama. Contoh misalnya yang nonton acara ini adalah dia karyawan misalnya, dengan dia beli saham, berarti dia menjadi pemilik dari sebuah bisnis tanpa dia perlu terlibat di manajemennya, karena toh dia punya pekerjaan utama. Intinya sebetulnya Dendi sama seperti saya tinggal di sebuah rumah di daerah Tangerang misalnya ya. Ya. Nah, sama aja kebetulan di samping rumah saya bilang, aduh saya butuh penghasilan tambahan. Oke, samping rumah saya bikin warung deh. Saya bikin warung di samping rumah saya, jual sembako dan lain sebagainya. Nah, kalau saya bikin warung samping rumah saya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bangun sistem. Orang masuk lewat situ, orang keluar lewat sini, bikin supaya orang ngantri, segala macam, bikin kasir. Kemudian saya harus mempekerjakan karyawan, saya ajarin karyawan itu sistemnya. Kemudian saya coba-coba pasang pelang di sini. Oh, kayaknya pelang itu nggak banyak yang lihat, cabut lagi pelangnya, pindah ke situ, dan lain sebagainya. Nah, itu saya harus bangun sistem. Padahal sebetulnya hasil yang sama, bisa saya dapat kalau saya beli saham. Kenapa? Karena dengan saya beli saham itu sama seperti saya bangun warung di sebelah rumah, tapi saya nggak perlu terlibat di manajemennya dari awal, dan saya udah tinggal beli warung yang udah established, sudah jadi. Jadi menurut saya semua investasi ada kelebihan kekurangannya, tapi pada saham itu kelebihannya sangat-sangat banyak, dengan catatan kalau dia belinya bukan trading, Dendi, tapi belinya itu mindsetnya adalah dia jadi owner bisnis. Contohnya gini, oh oke, pada saat membeli saham ini saya misalnya dia mau beli saham perbankan gitu ya. Oke, kalau saya beli saham ini, mindset saya adalah saya jadi owner bisnis, sehingga saya berharap bank ini akan mendapatkan laba sehingga saya dapat pembagian laba atau dividen. Mindsetnya harus begitu. Tapi kalau mindsetnya trading beda, dia tidak jadi owner bisnis, dia jadi oke, sekarang sahamnya harga 5.000, next harga 6.000 dijual ya. Kalau dia trading, saya nggak begitu ini. Menurut saya sih esensinya dia sudah keluar dari esensi investasi saham. Karena menurut saya esensi investasi saham adalah saya senang sama bidangnya, dan saya membeli saham itu karena saya senang sama bidangnya dan saya berharap dia memberikan laba. Oh, oke, gitu. Jadi mindsetnya dulu yang harus memang benar-benar Betul. dirubah ya. Pemilik bukan Betul, jadi pedagang. Nah, betul. ini ada pertanyaan Oke. dari Kak Randy Yudhistira 15. Yes. Nah, Yes. berbicara mengenai dana darurat Om. Nah, karena ini kan Oke. lagi COVID, banyak orang yang menggunakan dana daruratnya untuk bertahan hidup selama PSBB Yes. mungkin ya. Nah, Yes. dana darurat ini sebaiknya berapa kali gaji? Nah, ini untuk Ya. untuk Kak Randy ini umur 32, anak 3 tahun, anak 3 tahun depan, anak pertama masuk TK. Nah, gimana nih Om? Jadi ini menarik, kenapa? Karena banyak orang banyak orang berpikir bahwa kalau dana darurat itu atau dana cadangan, saya bilang di mana itu sama aja, itu tergantung dari perusahaan itu established apa enggak. Jadi misalnya kalau misalnya makin established perusahaannya, makin dia harus punya dana darurat yang sedikit pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemungkinan PHK-nya itu kecil ya. Karena dana darurat biasanya digunakan untuk kalau ada PHK atau ada tiba-tiba ada resesi atau ada perang, dia bisa ambil uang dari dana darurat itu dan dia bisa gunakan untuk bayar pengeluarannya. Tapi saya punya pendapat berbeda bahwa dana darurat itu harus disesuaikan dengan seperti apa kapasitas diri Anda ketika Anda bisa dapat penghasilan lagi. Contoh misalnya gini, kalau Anda tiba-tiba mengalami PHK atau Anda tiba-tiba mengalami resesi atau perang atau apapun, kira-kira kapasitas diri Anda memungkinkan Anda untuk bisa dapat penghasilan lagi nggak sendiri? Mungkin dengan jualan di marketplace, segala macam. Anda berani ngomong sama orang, berani komunikasi sama orang, dan lain sebagainya. Kalau kapasitas diri Anda bagus, Anda orangnya jago jualan, Anda pintar cari peluang, Anda nggak malu nelpon orang, segala macam, maka mungkin dana darurat Anda sedikit aja. Kenapa? Karena kalau terjadi resesi sekarang, Anda tidak perlu waktu lama untuk dapat penghasilan. Nggak butuh waktu
lama. Contoh seseorang di PHK misalnya, tapi dengan dia jago jualan, dia pinter, dia mungkin mau belajar, dikit-dikit dia nonton IG live segala macam, dia belajar banyak hal. Mungkin 1 bulan, 2 bulan dia udah bisa dapat income yang baru. Tapi Dendi sebaliknya. Jadi untuk orang seperti ini mungkin dana cadangan atau dana daruratnya 1-2 bulan pengeluaran keluarga udah cukup. Tapi sebaliknya Dendi, kalau Anda orangnya malas, Anda mager, malas belajar, malas komunikasi sama orang, takut jualan, malas nelfon orang, bahkan pemalu, Anda mager ya, tiduran, main HP, main sosial media aja nggak ngapa-ngapain. Mungkin orang seperti Anda cocoknya dana cadangannya 6-9 bulan. Kenapa? Karena asumsinya kalau terjadi resesi, kalau terjadi PHK, Anda mungkin lama baru dapat income lagi, wong Anda males orangnya. Jadi jawabannya adalah tergantung kapasitas diri seseorang. Cuma secara rata-rata, oke lah, 3-6 bulan. Oke, nah ini 3-6 bulan, terus tadi yang dikatakan oleh Om Safir 6-9 bulan, ini dari gaji atau dari pengeluaran rutin per bulan ya Om? Dari pengeluaran dengan asumsi pengeluarannya bukan pengeluaran foya-foya seperti layaknya Anda masih bekerja, tapi pengeluaran yang memang pengeluaran yang memang betul-betul Anda tekan. Anggap saja sekarang lagi PSBB, biasanya orang ketika PSBB kayak PSBB kemarin itu biasa pengeluarannya jadi lebih rendah kan dibanding biasanya. Kenapa? Karena dia tidak banyak belanja-belanja. Paling banyak belanjanya di marketplace gitu ya. Tapi intinya adalah ketika PSBB kemarin kan perasaan kita adalah perasaan prihatin kan. Kalau udah perasaan prihatin, ya udah belanjanya nggak usah banyak-banyak. Kurang lebih pengeluaran ketika PSBB kemarin lah. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti kalau misalnya ini bertindak selaku pengusaha nih Om, pengusaha yang ketika pandemi ini pendapatan dari bisnisnya itu mengalami penurunan. Apakah untuk dana darurat ini udah bisa digunakan atau memang nggak cocok nih untuk kita pakai dana darurat? Enggak, kalau misalnya penghasilan dari bisnis mengalami penurunan, tapi dia masih dapat penghasilan, mungkin dia sebaiknya nggak usah ambil dulu dana daruratnya. Kan buat apa? Tapi kalau misalnya dia intinya dia benar-benar penghasilannya tuh betul-betul berhenti, betul-betul stop, dia bisa ambil dana daruratnya. Jadi intinya di dana darurat itu adalah dana yang kita kumpulkan dan kita taruh di sebuah kotak kaca ibaratnya. Kemudian kalau ada resesi atau PSBB segala macam yang penghasilan kita betul-betul berhenti, pecahkan kotak kaca itu, ambil uangnya untuk bayar pengeluaran. Oke, ya seperti itu ya buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Nah, terkait dengan ini kan lagi pandemi, istilahnya bisnis susah, terus saham pun lagi pada turun, bahkan properti pun kalau kita lihat laporannya lagi pada turun. Nah, menurut pandangan Om Safir nih, di tengah kondisi seperti ini, ketika orang pengen berinvestasi, yang paling pas larinya kemana nih Om? Sebenarnya kalau Anda beli saham fokusnya adalah pada dividen, maka Anda tidak terlalu peduli harga saham itu sekarang lagi berapa. Kenapa? Wong Anda fokusnya pada dividen. Kecuali kalau Anda fokusnya trading, Anda akan bilang, oh, ada percuma lah saya beli sekarang, lah harganya terkapar juga. Tapi ketika Anda fokus pada dividen, Anda akan mencari perusahaan-perusahaan yang memang bidangnya bagus, yang Anda percaya bahwa walaupun ekonomi lagi seperti sekarang, dia tetap bisa dapat income, sehingga besar kemungkinan tetap akan ada dividen, dan saya bisa tetap dapat dividen. Dan kalau harga lagi terkapar sekarang, malah kesempatan bagus untuk Anda membeli ya. Tapi oke lah, kalau pertanyaannya adalah investasi apa yang bagus, dan saya selalu bilang bahwa ekonomi sebuah negara itu diukur dari sebuah satuan namanya produk domestik bruto atau PDB. Jadi kalau bahasa kerennya itu adalah GDP ya. Nah, simple. Jadi PDB atau GDP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat satu negara dalam satu periode tertentu. Contoh Anda jualan baju, Anda jual makanan, segala macam, itu namanya produk domestik bruto atau produk yang Anda hasilkan, yang Anda jual. Kemudian angkanya ditotal dalam setahun, setelah ditotal didapat angka namanya angka PDB. Awalnya mungkin dalam rupiah, tapi supaya bisa dibandingkan dengan PDB negara lain, kemudian dibikinlah US dollar. Nah, PDB itu bisa naik turun, dia bisa naik turun, dan naik turun, tergantung dari beberapa hal, salah satunya dari uang beredar. Jadi kalau uang beredar di masyarakat banyak, maka orang semangat, yes, uang beredar banyak nih. Orang punya duit nih, yuk kita buka bisnis ini, buka itu. Orang pasti beli deh. Oke, orang pasti, oh bener deh, dia buka ini, dia buka restoran, orang datang, orang beli. Tapi kalau kita tahu bahwa uang beredar itu sedikit, percuma kita buka bisnis, orang yang nggak punya uang, segala macam. Maka orang biasanya tidak bersemangat untuk memproduksi sesuatu. Sehingga apa? PDB bisa turun, tapi kalau orang memproduksi sesuatunya banyak, PDB naik. Jadi PDB bisa naik turun.
Tapi kadang-kadang naik turunnya itu juga dipengaruhi oleh krisis kesehatan seperti pandemi sekarang. Pandemi sekarang membuat orang jadi berada di rumah dan mereka jadi tidak terlalu bersemangat memproduksi sesuatu, sehingga PDB juga menurun. Sehingga kalau dilihat-lihat, Dendi, ekonomi di setiap negara itu sangat, kalau bisa dilihat PDB itu kalau ditarik garisnya itu membentuk apa yang namanya siklus ekonomi. Dan siklus ekonomi di setiap negara itu nggak jauh-jauh dari 4 siklus. Ya, kita mulai ya. Jadi ada siklus namanya ekspansi. Jadi ekspansi itu adalah suku bunga perbankan mulai turun, orang males taruh uang di bank karena bunganya turun, mending saya simpan di luar, mending saya buka bisnis. Tapi orang semangat pinjam uang di bank. Kenapa? Karena bunganya rendah. Sehingga uang berada di masyarakat banyak, PDB meningkat. Lama-lama suku bunga tambah turun lagi, PDB meningkat lagi. Jadi masa puncak. Tapi lama-lama negara melihat, oh, kayaknya kalau gini terus gawat nih, takutnya inflasi nih. Apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh negara adalah uang ditarik lagi ke sistem perbankan. Caranya adalah naikin suku bunga, sehingga ketika uang ditarik ke sistem perbankan, orang mulai tidak bersemangat memproduksi sesuatu, sehingga PDB turun lagi. Dan kalau dia turun 2 kuartal berturut-turut, maka itu disebut dengan nama resesi. Kemudian turun lagi resesi, kemudian suku bunga makin naik lagi, turun lagi ke dasar. Naik terus, jadi ada ekspansi, puncak, resesi, dasar. Ekspansi, puncak, resesi, dasar. Nah ini dia. Biasanya, dan di setiap siklus ekonomi itu punya primadona investasinya sendiri-sendiri. Jadi kalau siklusnya begini, lagi naik, biasanya nih, yang jadi primadona adalah investasi yang pakai harga turun naik. Contoh misalnya saham, emas, properti itu lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Saham misalnya, perusahaan-perusahaan lagi bagus kinerjanya, orang-orang punya uang gitu kan ya. Jadi investasi pertumbuhan, growth income itu naik. Tapi kalau ekonomi lagi turun, biasa yang jadi primadona adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap. Kayak deposito, obligasi, segala macam. Kenapa? Karena investasi yang trading, itu harganya lagi pada terkapar. Jadi kalau ada tanya, Dendi, nah ini dia. Pada saat sekarang, resesi sekarang mungkin, atau orang banyak bilang mirip-mirip resesi, investasi apa yang bagus? Yang saya bilang adalah investasi pendapatan tetap, dan menurut saya itu ada 4. Yang pertama adalah deposito yang memberikan bunga. Kemudian kedua, atau deposito bagi hasil di bank syariah. Yang kedua adalah obligasi, bisa berupa ori, bisa obligasi manapun, tidak harus ori ya. Kemudian yang ketiga adalah saham yang memberikan dividen, jadi Anda beli saham tapi fokusnya pada dividen. Dan yang keempat adalah, karena saham memberikan dividen itu pendapatan tetap juga jatuhnya. Dan yang keempat adalah properti yang disewakan. Itulah kenapa sekarang yang punya kos-kosan, yang punya rumah disewakan, yang punya rusun atau apartemen disewakan, dia senang-senang aja. Kenapa? Karena pendapatannya oke loh, saya tetap dapat income. Memang sih mungkin kadang-kadang orang yang nyewa rumah saya mungkin di PHK, tapi ya harapannya adalah orang tetap nyewa sama dia. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi saya jadi kepikiran buat bikin suatu kos-kosan di Palu nih, biar apa bisa masuk passive income kalau kata Om Safir. Passive gitu income. kan. Nah, itu nih Om, mungkin kalau kita nyimak berita di beberapa negara kan, udah ada beberapa negara yang mengalami resesi, dan Iya. Indonesia juga ya nggak tahu kedepannya bakalan seperti apa. Nah, bagaimana sih kiat mengatur keuangan personal atau keluarga agar tetap aman nih di tengah resesi yang mungkin kita nggak tahu bakalan datang kapan resesinya. Jadi ini menarik. Kenapa? Karena setiap orang itu selalu harus berjaga-jaga. Tadi ingat ya, seperti yang saya bilang, siklus ekonomi itu begini, selalu begini ya. Kalau misalnya keadaan ekonomi kita lagi begini, wah bagus dong. Kenapa? Karena kita jualan produk apapun pasti ada yang beli ya. Tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Jangan, kalau ekonomi begini, ingat kita tidak bisa mencegah resesi. Kalau resesi aja. Apa daya kita perorangan ya. Itu harus, yang bisa ngatur itu adalah mereka yang berada di level kebijakan kayak Menteri Keuangan segala macam. Dia yang ngatur kebijakan fiskal segala macam. Kita warga biasa, kita nggak bisa mengendalikan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga kalau terjadi resesi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Dendi, adalah tentunya kita harus punya emergency fund, dana darurat. Dana darurat akan sangat membantu kalau terjadi resesi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah jangan melulu berinvestasi di investasi yang sifatnya trading. Ya, misalnya Anda investasi ke investasi yang sifatnya trading, entah properti segala macam, tapi juga punya investasi yang sifatnya pendapatan tetap. Di masa puncak investasi pendapatan tetap hasilnya biasa aja, Dedi. Masa ekonomi lagi begini, PDB lagi begini, hasilnya biasa aja. Tapi ketika ekonomi lagi turun, Anda toh sudah punya aset aset pokoknya udah Anda punya, sehingga apa? Anda akan merasakan bahwa ketika mengalami resesi, hasil yang Anda dapatkan akan membesar.
Itulah kenapa mereka yang punya properti disewakan pada saat ekonomi lagi puncak dia ngerasa oh bisnis gue hasilnya lebih besar daripada properti disewakan. Tapi ketika ekonomi lagi turun, bisnisnya dia menurun, properti dia mantep. Kenapa? Karena dari properti itu dia selamat karena dia sewakan seperti itu ya. Kemudian juga apa yang harus dilakukan? Dia jangan fokus punya satu income. Punyalah 2 atau 3 income dalam hidup ya. Lakukan juga investasi. Dendi, saya mau kasih sedikit gambaran. Mungkin teman-teman tahu, saya tuh senang banget main game, Dendi. Anda juga tahu saya senang main game. Saya senang main game kartu, segala macam. Kita sempat main game lah, ya. Dan salah satu game yang sangat terkenal, yang mungkin semua dari kita pernah main itu Monopoly. Nah ya, semua dari kita tahu Monopoly ya. Semua dari kita main. Nah, semua dari Anda pasti pernah main Monopoly ya. Dan yang menarik, Dendi, adalah Monopoly itu mudah sekali ya. Jadi kalau ini Monopoly saya di sisi Singapura, tapi nggak ada masalah ya. Jadi pada Monopoly seperti ini ya. Ini Monopoly ya, oke. Jadi kalau kita lihat Monopoly itu kan ada yang namanya Go segala macam, dia muter gitu, dia muter apa yang kita lakukan. Oke, kita dapat penghasilan, kemudian kita beli properti, kita sewakan, kita beli properti, kita sewakan begitu. Sekarang Dendi bayangkan, Anda main Monopoly, oke, tapi Anda tidak beli properti. Anda cuma lempar dadu aja, Anda nggak beli properti. Ya paling kalau Anda mampir ke chance, ini kesempatan atau dana umum, Anda ambil kartu normal gitu. Tapi Anda nggak beli properti. Tapi Anda terus lempar dadu, Anda cuma ngambil uang 200 tiap kali lewat Go. Karena ingat kan kalau main Monopoly tiap kali lewat Go ambil 200 kan. Terus begitu, Anda nggak beli properti, nggak ada, lempar dadu aja. Kalau ada tanda tanya kesempatan ambil kartu, dana umum ambil dana umum. Tapi Anda nggak beli properti, Anda cuma ambil penghasilan Anda aja yang Go ini yang Go ini. Anda cuma ambil penghasilan Go ini. Tiap keliling dapat 200. Nah, apa yang terjadi? Coba sekarang Anda bayangkan seperti itu. Jadi Anda hanya 200 seperti ini, Anda hanya dapat 200 seperti ini, dan Dendi, banyak dari kita warga Indonesia, netizen plus 62 ini yang hidupnya seperti itu. Dia tidak membeli properti kalau di Monopoly dia cuma lempar dadu aja. Memang dia ambil kartu kesempatan, dia ambil kartu dana umum, tapi hidup dia hanya menunggu dapat uang 200 setiap kali lewat Go. Itu yang dia lakukan. Dan biasanya orang seperti itu pada masa resesi itu yang paling tidak survive. Kenapa? Karena hidup dia hanya menunggu dia ngelewatin kotak Go itu dan dia dapat gaji 200 tapi dia nggak apa-apain uangnya. Nah, pada masa resesi itu orang yang paling tidak survive. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Next, untuk berjaga-jaga kalau terjadi seperti itu, betul uangnya tidak berkembang. Investasikan uang Anda, jangan hanya punya satu sumber penghasilan. Tadi Dendi kepikir, oh saya kepikir juga ini punya kos-kosan. Go ahead, lakukan. Kemudian punya dana cadangan, dan punya investasi 2, investasi yang naik turun, sama punya investasi pendapatan tetap. Kalau itu dilakukan terus-menerus, saya pikir kalau ada resesi, dia bisa survive. Oke. Nah, kalau balik lagi nih ke misalnya saya nih yang masih muda, itu kan kalau misalnya kita mau beli properti, pertama mahal, terus nggak punya uang. Nah, terus kalau misalnya kita cicil itu kan jadi beban jangka panjang. Nah, itu gimana nih Om mensiasatinya? Karena kalau untuk kalangan muda masih banyak yang berpikir kalau punya uang mending pakai buat jalan-jalan atau update HP gitu kan. Nah, jadi gimana tuh? Iya. Ya, jadi tentunya penggambaran properti pada monopoli tadi yang saya itu ada sebenarnya cuma contoh aja. Anda tidak harus beli properti. Intinya adalah Anda bisa kembangkan uang Anda, bisa di pasar modal mungkin segala macam, nggak harus di properti gitu ya. Tetapi khusus buat Anda yang mungkin sedang terfikir beli properti, invest, tapi mungkin nggak harus properti. Dia mungkin tidak invest di properti atau tidak beli saham. Kenapa? Karena uangnya lebih baik saya gunakan buat jalan-jalan. Jadi saya belum pernah melihat sebuah era di mana godaan jalan-jalan ini sebesar sekarang. Saya ingat banget 10 tahun lalu godaan jalan-jalan nggak sebesar sekarang. Ternyata setelah dilihat-lihat karena adanya budget airline. Begitu ada budget airline, mulailah orang-orang airline itu pada pakai influencer segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya sekarang godaan jalan-jalan tuh menjadi sangat-sangat besar. Tapi ginilah, saya pikir orang boleh punya hobi, orang boleh punya apa, tapi saya pikir yang harus dia lakukan adalah dia bisa invest duluan di depan, baru dia jalan-jalan. Contoh kalau dia gajian tiap tanggal 25 misalnya, ya sudah invest lah tanggal 25, 26, 27. Sisanya mau dibeliin tiket pesawat silakan lah, nggak apa-apa. Jangan dibalik, Dendi, jangan dibalik. Oh gajian, yes gajian. Oke, kita belikan tiket pesawat dulu. Investnya nanti aja. Nanti kan dia nggak invest itu yang terjadi.
Oke, gitu ya. Tapi tetap harus menyisihkan porsi untuk investasi ya, yang seperti tadi Om Betul. Safir bilang, bakalan sangat bagus kalau bisa 70%. Nah, kalau saya pribadi porsi investasinya masih kecil Om, masih 25% Om. Jadi itu masih coba Oh, it's belajar. okay. It's Ya, okay, it's okay, nggak apa-apa. banyak sekali masyarakat di kalangan kita ya Om, pengusaha ataupun kita karyawan yang mempunyai kartu kredit. Nah, di tengah pandemi seperti ini, banyak kartu kredit yang nggak kepake, terus kita harus bayar terus bunganya. Bagaimana mensiasati kartu kredit ini, Om? Atau menurut Om Safir, perlu nggak sih kita menggunakan kartu kredit itu? Oh, ini pertanyaannya bisa sangat berkembang gitu ya. Buat Anda yang punya kartu kredit tapi Anda sendiri mengalami masalah dengan penghasilan Anda pada masa resesi seperti ini, it's okay. Kadang-kadang memang harus ada yang direlakan ya. Mungkin memang ada yang harus ditutup, it's okay. Entah Anda yang nutup, entah bank yang nutup gitu ya. Tetapi saya pikir kalau saya selalu bilang Dedi bahwa pada masa resesi tugas kita adalah mempertahankan uang cash selama mungkin. Jadi yang harus Anda lakukan pada kartu Anda adalah ya sudah Anda tetap bayar tapi mungkin tidak usah full dulu karena fokus Anda yang penting Anda punya uang cash ya. Tunjukkan ke kartu kredit tersebut bahwa saya tetap bayar dulu ya, saya tetap bayar dulu walaupun nggak banyak gitu, itu intinya gitu ya. Tapi buat Anda yang mungkin cashnya berlebih bisa bisa juga Anda lunasi, kenapa? Karena mungkin Anda segan sama bunganya kan gitu ya. Tapi sekali lagi, nah sekarang pertanyaannya adalah perlukah kita punya jawabannya ya susah-susah gampang Dedi. Mungkin 20 tahun lalu orang tua kita bilang kalau bisa jangan punya deh, kenapa? Karena utang itu jelek. No way, jangan punya utang kalau bisa. Zaman sekarang Dedi itu agak susah. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang godaan konsumtif itu di mana-mana, iklan di mana-mana. Jangankan gitu, Anda buka sosial media ada lagi iklan, ini iklan itu iklan. Belum lagi iklan rumah lah segala macam. Jadi susah sekali untuk nggak punya utang. Jadi kalau saya bilang bahwa kalau Anda nggak punya utang nggak apa-apa, Anda nggak punya kartu kredit nggak apa-apa, tapi kalau Anda punya kartu kredit, it's okay, nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena zamannya memang beda dengan zaman 20 tahun lalu. Nggak ada masalah. Tinggal yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan, dan ya hati-hati. Karena kartu kredit ini kita bisa dua cara memandangnya, cara otak kiri atau cara otak kanan. Cara otak kiri adalah dia hati-hati banget, makanya tiap kali dia pakai dia bayar, tiap kali dia pakai dia bayar segala macam. Kalau cara otak kanan adalah yaudah kita tunggu tagihannya numpuk dulu sampai full baru kita bayar. Itu ada seperti itu ada. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, nah ini ada dari pertanyaan dari KSPM FEB Untat nih. Nah, menurut Om Safir, mending nyicil beli atau bangun kos-kosan atau nabung dulu sampai uangnya cukup untuk beli atau bangun kos-kosan? Nah, keren sekali nih pertanyaannya. Oke. Ini mungkin saya nggak tahu kalau nyicil beli atau bangun kos, saya nggak tahu tanahnya udah ada atau belum. Tapi saya bilang begini, saya bilang bahwa khusus mengenai properti ada dua macam orang, mereka nunggu uangnya terkumpul atau mereka nyicil ya. Kalau saya bilang dua-duanya nggak ada masalah, dua-duanya nggak ada masalah. Cuma ada cumanya. Kalau Anda orangnya tipe penghasilannya tidak tentu, tapi bisa jadi sangat besar dalam sekali waktu. Mungkin orang seperti Anda cocoknya tunggu terkumpul, baru Anda beli. Tapi kalau Anda karyawan, mungkin agak susah untuk Anda ngumpulin. Jadi tipe kalau Anda karyawan, ada penghasilannya gajian, orang seperti Anda mending ambil kredit aja, Anda cicil aja. Cicilnya langsung Anda ambil kredit, minta pembiayaan. Tapi khusus buat Anda yang freelancer atau pengusaha, mungkin Anda malah bisa cepat ngumpulin. Kenapa? Karena biasanya freelancer atau pengusaha itu punya kemampuan untuk dapat uang gede, Dendi. Dia punya kemampuan untuk dapat uang gede, walaupun nggak selalu, tapi tiap kali dapat uang gede, dia selamatkan, dia taruh, next dapat uang gede lagi, dia tambahin. Jadi untuk Anda yang freelancer atau pengusaha, nggak apa-apa, nunggu uangnya cukup baru Anda beli, tapi buat Anda yang karyawan, cicil aja, karena biasanya, Bang, senang sekali kalau Anda karyawan. Oke, luar biasa sekali ya. Udah banyak sekali kita bahas, udah mulai dari asuransi, udah mulai dari saham, properti, wah banyak sekali nih ilmu yang bisa kita ambil. Nah, terakhir mungkin closing statement atau kata penutup Iya, dari Safir buat masyarakat Sulut, buat masyarakat Sulteng atau buat masyarakat Indonesia di tengah kondisi pandemi seperti ini untuk pengelolaan keuangan gimana dong? orang Sulteng saya tahu adalah orang-orang yang luar biasa. Saya sudah ke sana 3 kali dan itu luar biasa, daya juangnya luar biasa. Dan menurut saya ada satu yang masih belum maksimal dikembangkan di Sulteng adalah
promosi dalam hal makanan, ya promosikan makanan Anda, apa Kaledo segala macam saya ingat itu ya, promosikan makanan Anda dan buat orang datang. Kalau Anda bisa bikin orang datang ke kota Anda hanya karena ngincer makanan, berarti promosi makanan Anda udah berhasil, itu yang pertama ya. Cuma mungkin di masa pandemi ini mungkin agak susah ya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah mungkin Anda bisa lebih banyak lagi mencari peluang-peluang apa di mana Anda yang tinggal di Palu mungkin pasarnya ya adalah orang Palu juga, atau Anda di Sulawesi Tengah ya pasarnya orang Sulawesi Tengah juga. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Misalnya nomor satu adalah Anda pertimbangkan delivery bahan pokok. Banyak orang, Dendi, yang masih takut pergi ke pasar. Delivery bahan pokok itu bagus banget prospeknya. Makanan beku. Dendi, frozen food 10 tahun lalu dengan sekarang beda. 10 tahun lalu paling frozen food itu apa sih? Cuma apa? Sekarang durian pun di frozen food kan, luar biasa. Ya, dan durian montong itu sekarang terkenal sekali. Anda beruntung buat Anda yang tinggal di sana apa Jakarta, luar biasa. Kemudian juga yang juga bagus itu adalah jamu-jamuan, itu bagus sekali peluangnya. Kemudian yang keempat itu adalah produk-produk sanitasi, produk kebersihan. Kemudian alat olahraga rumahan, barbel mini, alas buat yoga segala macam, dan mainan dan permainan. Saya pikir peluang-peluang ini kalau kita bisa gali terus, saya pikir kita atau orang Sulteng bisa lolos dari krisis ini dengan selamat dan bisa keluar sebagai pemenang. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Om Safir udah bersedia sharing dengan kita dari Sulteng pada kesempatan sore hari ini, karena di belakang juga udah mulai gelap, udah mau masuk maghrib. Yang penting saya mau titip buat Om Safir kalau ke Palu ya, nanti bawa lagi tas yang ada board gamenya ya Om ya. Siap kita main. Oke. Game viral di sini, karena di sini memang belum ada ya. Oh, oke. Unik seperti itu. Oke. Terima kasih. Thank you. Udah sharingnya. Thank you. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Selamat sore. Sore.